suaranya? Penulis ya, bestseller Kutemukan Keajaiban dalam Asanda ayat 5 ya, luar biasa. Selamat belajar dengan Bu DP yang ada di sana ya. 220. Pak Ahmad jualan tomat, Pak Camat harus dihormat. Siapa yang menjawab salam saya dengan semangat? Saya doakan menjadi orang hebat, berkah dunia dan akhirat, masuk surga bersama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata seorang anak kecil bernama Qotiyah. Bapak Ibu semua, ada sebuah kisah anak kecil bernama Qotiyah. Qotiyah ini berusia 3,5 tahun. Qotiyah mempunyai hobi menggambar di sebuah papan berwarna putih. Ketika Qotiyah bermain di halaman depan rumahnya, Qotiyah mendapati sebuah paku besi yang sudah berkarat. Dia pikir itu adalah sebuah pensil. Kemudian paku besi itu dicoretkan ke lantai halaman depan rumah Qotiyah. Tetapi ketika dicoretkan, tidak ada warna. Kemudian Qotiyah pun berpikir dan masuk ke dalam rumah. Dia mendapati sebuah papan putih. Yang tidak lain itu adalah mobil baru ayah Qotiyah. Kemudian Qotiyah pun mencoret dengan paku besi dan ternyata kelihatan gambarnya. Lalu Qotiyah pun asik menggambar sebuah bunga, kemudian menggambar sebuah taman. Sret. Dan Qotiyah pun dengan senang sekali menggambar seluruh bidang mobil ayahnya. Kemudian tidak puas dengan satu bidang, Qotiyah pun melanjutkan bidang yang lain mobil ayahnya. Sampai dengan seluruh mobil ayah Qotiyah penuh dengan lukisan paku besi. Dalam hati Qotiyah, pasti ayahku senang ketika nanti melihat gambar Qotiyah. Dan di sore hari Qotiyah pun melihat sang ayah pulang dari bekerja. Dan Qotiyah pun menyambut kedatangan ayahnya. Ayah, lihat gambar Qotiyah. Bagus kan ayah? Dan ayah Qotiyah pun kaget mendapati sebuah mobilnya yang baru dibeli penuh dengan coretan tangan Qotiyah. Dan ayah Qotiyah langsung mengambil sebuah penggaris besi berkarat. Kemudian lalu dipukulkan kedua tangan Qotiyah. Dasar anak tidak tahu diri, dasar anak nakal. Ayah membeli mobil dengan mahal. Ayah capek bekerja dari pagi sampai dengan sore hari. Dasar anak nakal, dasar anak tidak tahu diri. Sampai dengan kedua tangan Qotiyah pun berdarah. Dan ayah Qotiyah membiarkan sampai dengan kedua tangannya berdarah. Kemudian ayah Qotiyah digendong oleh asisten rumah tangganya. Di malam hari tidak terjadi apa-apa. Di hari kedua Qotiyah, badannya mulai panas. Dan sang ayah pun hanya mengatakan, beri aja obat penurun panas. Ketika sang asisten mengadu bahwa badan Qotiyah panas. Kemudian di hari ketiga Qotiyah tetap masih panas. Di hari kelima, ayah Qotiyah mendapatkan tugas
dari sebuah pekerjaan yang harus pergi keluar kota bersama ibunya. Di hari ke-6, tangan Kotiah sudah mulai membiru dan menghitam menjadi gangren. Dan sang asisten pun menelpon kedua orang tua Kotiah agar segera pulang karena kondisi emergensi. Ketika sampai di rumah, Kotiah pun dibawa ke sebuah RS. Dan alangkah kagetnya, seorang dokter yang memeriksa Kotiah menyodorkan sebuah inform konsen, surat tanda tangan persetujuan amputasi kedua tangan Kotiah karena sudah menjadi gangren dan infeksi. Kotiah mengalami sepsis yang kumannya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Tinggal ada dua pilihan, amputasi atau meninggal dunia. Tidak ada jalan lain. Saat itu ayah Kotiah dengan syok menandatangani persetujuan amputasi kedua tangan Kotiah. Pada saat akan menandatangani persetujuan amputasi kedua tangan Kotiah, ayah Kotiah pun bergaining kepada dokter. Apakah tidak ada jalan lain dokter selain amputasi? Dan dokter pun menjawab, tidak ada jalan lain selain amputasi atau anaknya meninggal dunia. Akhirnya dengan gemetaran, ayah Kotiah menandatangani persetujuan amputasi kedua tangan Kotiah. Kotiah pun masuk ke dalam kamar operasi. Dan setelah selesai operasi, Kotiah pun dibawa ke ruang intensif. Dan saat itulah ketika sudah sadar, Kotiah melihat kedua tangannya sudah teramputasi. Dan Kotiah pun bilang, "Ayah, di mana kedua tanganku? Aku janji ayah, Kotiah tidak akan mencoret-coret mobil ayah lagi. Bilang sama dokter ayah, Kotiah janji tidak akan mencoret-coret mobil lagi. Asalkan kembalikan tangan Kotiah ayah. Kotiah tidak bisa bermain sepeda lagi ayah. Bagaimana Kotiah akan makan ayah? Kotiah sudah tidak punya kedua tangan lagi ayah. Ini semua kisah siapa Bapak semua? Kisah Kotiah adalah kisah kita semua. Siapa yang mengamputasi tangan Kotiah, Bapak Ibu semua? Pikiran ayah Kotiah. Ini adalah sebuah kisah nyata Bapak Ibu semua. Seandainya ayah Kotiah sudah belajar ilmu magnet rezeki dan mengatakan, "Ayah, lihat gambar Kotiah." Ucapannya apa? Wow, keren. 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bagimu 1000 tahun, bagi Allah 1 hari. Bagimu 1000 tahun, bagi Allah 1 hari. Dan tapi efeknya sangat besar sekali dan